Apa yang lu lihat dari sekilas itu? Wanita baju putih. Gue ngeliat boneka aja, beneran boneka di kamar gua kan. Pas lu dateng nih kayak ada Malam. kegiatan. Iya malam. Padahal nggak ada orang. Ya padahal nggak ada orang. Hai semua, balik lagi di The Syndicate. Hari ini buat lu semua yang bertanya-tanya kenapa setup kita kayak gini, ini karena gue terinspirasi sama Gus yang ada di Jawa, yang mana lihat begini sendiri. Oke. Udah ada. Hari ini kita datang di sini mau melakukan podcast sama bintang tamu kita hari ini adalah Gus Nijar. Ya Suci. Dan ada Gus Bayu. Oh aku ya. Halo. Oke. Waalaikumsalam. Ada juga Gus siapa namanya? Muhammad. Gus Indra. Gus Indra. Atau Gus Mulat. Halo guys. Oke. Dan ada juga Gus Ropik di belakang. Lu kan sebagai seorang indigo, ya kan? Pas gua bikin konten di Padang Galak, lu kan nonton videonya? Belum sih, cuma sekilas aja. Sekilas. Apa yang lu lihat dari sekilas itu? Wanita baju putih. Wanita baju putih. Ya, tapi dulu gua renang kan, ada kolam renang Tirta Ayu kalau lu tahu. Nah itu gua renang, gua diliatin terus cuman mereka tuh kayak nggak berani gitu. Nah terus gua cuman ya dadain aja gitu udah. Soalnya gua tahu kalau mereka gua bilang jangan ganggu gua ya gitu. Gua cuman latihan aja di sini gitu. Gitu. Itu doang. Itu apa? Lu bisa deskripsiin nggak apa aja yang pernah lu lihat yang paling serem deh? Paling serem dulu gua sebelum indra keenam gua dibuka tuh, dulu gua pernah lihat bajak laut. Dia datang ke kamar gua. Nah tuh gua kan tidurnya sama ibu sama kakak gua. Nah itu gua mimpi kayak ditarik kan kaki gua sampai gua teriak-teriak itu kan, tuh kayak. Nah tuh tuh akhirnya gua sadar gitu, jadi bangun lah gitu, sadar, teriak-teriak tuh. Terus posisinya udah pada udah banyak yang ini udah kenapa gitu, ada ini gitu. Nah itu dah. Nah terus itu pas gue belum pindah ke Bali sih. Jadi gue pas tuh kapan ya, SD apa gimana tuh nggak tahu, lupa gue, SMP ya kayaknya. Nah itu terus balik lagi gue terus gue tuh bangun tapi gue nggak merasa apa-apa, kayak gue tidur aja pokoknya. Tapi tiba-tiba gue bangun, loh kok pada ini, kenapa nih kok ya tadi kamu teriak-teriak itu loh gitu. Nah, terus dulu pas ada acara keluarga nih gue nginep kan di rumah gue di Surabaya. Nah terus sama satu lagi gue di atas kan, tidur di atas, sama pas tuh gue nggak lihat apa-apa, cuman gue teriak-teriak doang gitu. Pas gelap-gelapan gitu lah. Intinya kalau gue gelap gue teriak, tapi kalau pas lampunya nyala itu gue ini nggak teriak-teriak gitu. Terus gue sejak saat itu kayak baca mantra sebelum tidur, doa sebelum tidur, sama menolak rasa takut gitu. Nah terus siapa lagi ya pertanyaannya, dulu rumah gue di Surabaya tuh kayak angker gitu, bener angker. Nah itu kayak ada pohon mangga besar sama pohon pisang. Kalau di Bali kan nggak boleh kan ada pohon pisang itu. Nah itu sama pelangkiran nggak ada. Kalau di Bali kan semua ada pelangkiran nih gitu, penunggu karang. Kalau di Surabaya enggak. Soalnya ini rumah gua ini kayak miliknya omku kan, saudara almarhum ibuku. Nah tuh dia. Jadi rumah lu itu punya om lu? Ya rumah om lu, jadi PLN gitu. PLN. Nah terus maksudnya PLN gimana? Om lu PLN? Enggak ya PLN. Om lu kerja di PLN atau om lu PLN? Salah itu kakek gua tuh dapat rumah gitu loh. Dapat rumah dinas itu dikasih. Nah itu kan om gua juga kerja PLN juga jadinya. Rumah dinas. Ya, rumah dinas. Tapi udah dikasih gitu. Ya itu rumah itu udah dijual. Sekarang di Surabaya itu udah jadi katanya vape, kafe gitu, toko vape gitu. Nah itu. Nah tuh pas tuh gua pulang sama bapak gua kan, gua ngeliat doang kan, lihat tanah gitu kan. Nah terus gua lihat orang makhluk
orang-orang yang pernah gue lihat dulu, gue ajak main dulu. Apa dia mereka tuh ngerasa kalau gue tuh mereka tuh ngerasa kehadiran gue. Mereka cuman gini-gini doang. Nyapa-nyapa doang gitu. Habis itu gue balik gitu. Jadi yang di belakang rumah gue itu kuburan. Gimana bentuk? Kayak mungkin lu Baju bisa- putih Kayak sama Rofik. ya enggak juga baju putih. Pokoknya kayak kuntilanak gitu. Kuntilanak. Mukanya gue nggak bisa lihat kayak orang pokoknya muda lah ya. Oh shit, pakai Nggak tahu sih gue. Rambutnya panjang. Kain. Tapi dia kayak baik gitu loh. Mungkin dia baik gitu. Ya saya ngecap, Cok. Gitu. Ngecap udah. Nah itu dia tuh rumah gue tuh kayak nggak pernah diupacarain lah gitu. Nah itu kan kakek gue kan kayak nggak terlalu percaya gitu sama agama itu. Pasti lu gak pernah sholat. Sembayang lah gue setiap hari Minggu. Iya berarti gak pernah sholat kan? Ya enggak lah, kan gue Hindu. Pantes banyak hantunya. Apa di rumah lu itu pernah gitu kayak muncul gitu ya? Itu Pernah. kayak Dulu gua pas kecil gua- itu sering nggak kalau muncul gitu? Nggak muncul, cuman gue dulu pas kecil tuh kayak udah ngerasain kan, karena kayak gue terasa takut banget kan, gue tuh penakut banget kan kalau gelap-gelapan. Terus sekarang gue kayak berani gitu. Nah tuh kayak gue ngerasa sekilas aja dia mirip kayak lewat gitu doang gitu. Gitu. Tapi pernah nggak lu kayak satu momen gitu, lu kayak saya bilang kayak kontak mata atau kayak adep-adepan gitu, pernah nggak satu momen gitu? Oh pernah. Terus apa yang lu rasain? Pernah. Apa lu nggak bisa gerak sama sekali? Oh iya pernah. Gue di Surabaya, gue ngerasa ketindihan. Benar. Gue tidurnya kayak tengkurap gini kan. Nah tuh gue kayak gak bisa ini angkat. Terus tiba-tiba kayak ada yang nerjang gitu, yang ini terjang gitu. Kayak ada nerjang, terus akhirnya gue bangun gitu. Gak bisa nafas gue gitu. Pas itu. Gitu. Terus Terus sampah lagi gue teriak karena mimpi gue kayak ditimban bantal gitu. Anjing fetisnya gila, Cok. Mimpi basah lu serem. Enggak, Jo, bantal. Gue ditimban bantal, gue sampai ini aduh gitu dah. Gitu. tapi itu yang lu rasain kayak susah nafas gitu ya? Ya itu kalau ini beda, yang ditimpa bantal tuh beda, diginiin enggak. Pas itu di muka gua gitu. Nah, gua kan tidurnya tengkurap tuh kayak merasa kayak ketindihan sakit gitu loh. Terus pernah sih, tapi itu enggak ada, kayak mimpi doang gitu. Ini dibangunin sama bapakku gitu. Berarti yang lu rasain ini pas kejadian cuma pas mimpi doang atau pernah kayak Pernah pas bangun, posisi bangun banget. Posisi banget. Itu lu lagi kan, berarti itu lagi tiduran kan? Ya tidur banget, jam berapa tuh nggak tahu. Bapak gua ini kan tidur di atas, gua di bawah. Itu posisinya. Oh kayak berarti ranjangnya tuh gini. Ya. Ya itu dah. Bukan gini. Gini samping-sampingan. Ya itu sampingan. Nah itu dah. Tapi nggak terlalu tinggi gitu. Nah terus itu kayak bener-bener lu teriak atau? Nggak teriak. Abis itu gua merasa ya udah, gua minum air dulu pas itu. Itu dah. Kayak ngerasa apa yang gua lakuin ya gitu. Kayak ada yang bantu gua gitu. Kayak ada yang nerjangin gitu. Itu kayak lu pas kejadiannya tuh kayak sore masih atau kecil, pagi? malam banget. Malam Jam 3 pak gimana itu nggak tahu gua. Itu pagi gak sih? Ya, Oh iya. Iya sih nggak tahu ya. Bebas. Itu gua nggak tahu. Pas itu masih kecil gua. Nggak tahu. Tapi yang paling gua pernah kontak mata secara langsung tuh pernah sekilas, cuman gua dari mata gua cuman abis bangun tidur kayak capek gitu ya kan. Gua ngeliat boneka aja. Beneran boneka di kamar gua kan. Boneka di depan, bukan di kasur ya, tapi ini kan lu tahu kan kamar gua kan kayak ini kan ada dua sisi kan. Nah, ini kan RT-nya. Nah, itu gua lihat boneka di sini aja. Di sini kan masuk ruangan ini yang ada pintunya itu ada tembok. Berarti sini pintu. Nah, ini Sini meja itu kan ya meja itu. Itu meja itu ada boneka, Cuk. Aku lihat. Langsung gua kabur Itu anjing. boneka lu. Apa? Itu boneka lu bukan? Enggak, gua enggak ada boneka sama sekali. Gua lihat sekilas, loh, kok ada boneka nih? Apalah, bukan Freddy. Freddy. Fazbear. Kayak apa ya? Kayak boneka cewek gitu. Oh ini gue tahu, lu pasti lu beli doll, terus lu pengen buang itu, lu buang, bapak lu nggak tahu, terus masuk bawah alat lu sadar, lu bisa aja. Enggak, Jo. Gua enggak ada kayak gitu, bener. Gua lari, terus akhirnya gua langsung sadar
oh iya benar ya, ternyata ini kayak apa ya, kebawa bangun ada yang bangunin gue gitu. Tapi gue pernah Cok, nggak sadar gue dulu Cok, gue bawain tas sambil tidur, apa ya, kayak ada apa banjir gitu kan, terus gue banjir, gue tanpa sadar tuh gue bawain bawain tasnya tak taruh sini biar nggak banjir gitu dah. Padahal terus gue baru nyadar pas besoknya gue bangun, lah kok tas gue ada di sini ya, kok oh iya ya, apa gue ini ya, apa kayak kebawa gitu loh jadinya, kayak posisi udah apa, posisi mata ini apa bangun gitu aku, cuman aku langsung tidur abis itu udah. Maksudnya berarti itu lo Sleepwalking. atau lo nggak sadar, Apa atau lo lagi nggak sadar? ya nggak sadar tuh, cuman mata gua masih apa terbuka gitu loh. Lu lu melek. Ya melek gitu dah. Tapi gak sadar. Tapi nggak sadar. Ya Oke. Lu bisa ngelihat pas lagi gitu. bisa gitu. Tapi gak sadar. Nggak Kenapa lu ngelakuin itu? nggak tahu, gua juga tiba-tiba bergerak sendiri, kayak ada yang ngendaliin gua gitu loh. Kayak ada yang ngendaliin, jadinya gitu. Itu udah. Oh, itu mungkin karena besoknya lu mau studi tour paling, jadi kayak saya sangat bersemangat ingin studi Mungkin tour. ya. Tapi pas tuh nggak ada study tour pas tuh. Itu biasanya dorongan nafsu, Cok. Gua kalau Pandu Pawa. nafsu pagi-pagi, lu pernah gak sih pagi-pagi yang lu lakuin pertama kali tuh bukannya bangun Megang. tidur malah megang di, pernah gak? Kayak gitu tanpa Pernah, sadar. Heeh. Megang. Jadi menurut Mas Ropik gimana? Jadi ya ini peristiwa yang sangat apa ya? Abnormal. Penuh dengan pertanyaan. Iya. Karena saya tidak tahu konteksnya. Apa ya? Dan ini juga jujur saja ya, gue bicara dari apa yang gue tahu aja, kayak ini cerita satu arah. Gue nggak tahu itu asli, karena Ya, nggak apa-apa, kalau itu nggak satu arah juga ya gue juga gak percaya sih, karena Ya, nggak apa-apa, kalau yang santai misalkan yang apa yang lu bangun tiba-tiba lu ngemas sendiri itu Nggak, itu pernah. bukan ngemas sih. Kayak Kayak bawa-bawa bawa gitu. tas di bawah, pegang tas aja gitu. ya Gitu. itu Pegang tas. normal. Kayak misalkan Gua bangun. kalau misalkan di logika ya, kalau misalkan di logika tuh normal aja sih, kayak Ya. bangun gitu. Pernah kan? Hmm. Kayak nggak pernah sih gua. Agama nggak boleh dilogikakan. Kayak normal aja sih, kayak misalkan lu bangun, apalagi itu pas kecil ya. Pas udah gede kayak Udah gitu. gede. Ya. Oh berarti kalau itu artinya kurang ibadah. Antum kurang ibadah. Enggak sih, kalau misalkan itu ya paling lu lagi gak sadar aja cowok, kayak ya siapa tahu kan ada yang ke bawah mimpi gitu kan, kayak misalkan Tapi gue pernah aja tiba-tiba gue panik, tiba-tiba gue bangun terus panik gitu, kayak ada yang ngetuk-ngetuk pintu tiba-tiba. Di kan lu tahu jendela kan? Nah itu ada yang ngetuk-ngetuk pintu, terus langsung gue lari Cok. Nah itu gue ini apa kayak, loh ngapain gak? Terus gue cerita ke bapak gue, Pak tadi ada orang Pak tadi gitu. Nah itu bapak gue kan juga percaya kalau gue di Indigo gitu. Nah itu coba tanya nih dia siapa gitu. lu tanyain. Ya lupa sih gue itu. Wah, harusnya lu tanyain, siapa tahu dia cewek. Cewek sih dia. Lumayan, Cuman gue siapa berdoa. tahu bisa nikah kan. Enggak. Dan gue pengen tanya, lu tuh tahu hantu cewek atau cowok tuh dari mana sih? Kalau rambut panjang nih gue gondrong, gue jadi hantu. Pasti dikira cewek kan? Ah, Ya kan? Oh, gimana kalau misalkan itu ternyata abang-abangan seni? Iya. Iya. abang-abangan seni. Abang-abangan sedih gondrong. Abang-abang semester purba. Heeh. Nih, gue tuh selalu ngira kayak orang-orang bisa lihat hantu tuh ya misalnya kuntilanak. Dia ngira itu kuntilanak karena dia lihat ada tonjolannya. Jadi kayak itu sangat-sangat aneh cara lu bisa mengetahui hantu itu cewek cowok tuh dari mananya gitu loh. Siapa Iya. tau transgender. Lu gak pernah mikir ada hantu transgender. Enggak mikir, gue cuma ngelihat sekilas aja kalau bentuknya aneh ya gitu. Bentuknya aneh ya udah gitu, kayak kuntilanak itu gue lihat gitu. Cuman sejak saat itu kayak gue belajar aja bilang kalau ada sesuatu gue bilang permisi gitu, gue nggak mau ganggu gitu aja. Gue cuman ini lewat doang. Kalau gue ya, gue percaya kalau misalnya lu takut Ya. sama mereka, Dulu gue takut sama mereka, ya. kalau lu takut sama mereka, itu lu iniin. Kalau lu takut sama hantu dah, lu iniin, lu lu makin takutin. Dia malah makin berani, mereka makin berani.
lu makin inferior jadinya. Mereka merasa superior karena dihormatin itu. Kalau menurut gua. Jadi kalau misalnya beneran ada, emang ada. Tapi apa namanya? Gua ngerasa gua nggak perlu takut. Maksudnya respect tuh kayak lagian kita dunia juga beda kalau misalnya ada. Jadi ya. Ada sosok. Lanjut. Apa lagi? Ya itu yang paling serem deh yang pernah lu lihat. Yang kayak wah kejadiannya itu benar-benar sampai lu Serem. anjingnya sampai tidur nggak bisa berdiri lagi gitu. Itu susah, Cok. Nggak ada sih, udah itu aja sih yang udah pengalaman gua. Yang paling serem enggak Tapi ada? pernah ada kontakan nih sih Cok, kayak misalkan lu nggak sengaja pegang gitu. Nggak pernah kontaknya. Berarti wah, Tapi pernah sih kayak gimana? Dulu gua ditarik-tarik gitu, pernah ditarik-tarik. tapi itu bener-bener ketarik tuh. Nggak tahu, gua pasti teriak-teriak kayak beneran ketarik, kayak ditarik-tarik itu nggak tahu siapa yang narik. Itu bener apa mungkin sesuai yang lu bilang kayak nggak sadar, posisi nggak sadar gitu juga. Gitu. Tapi itu gimana kalau misalkan cuman refleks otot? Lu pernah kepikiran ya kayak misalkan otot lu gara-gara lu kayak gini apa? Kan darah lu nggak lancar nih. Terus lu suatu waktu gini kan. Itu kan kayak tarik-tarik tuh. Lu pernah nggak kayak mikir kayak gitu? Kayak misalkan oh ini cuman otot lu doang, nggak ada yang narik-narik gitu. Nggak mikirin gitu. Siapa tahu itu abang lu. Siapa tahu abang lu brengsek terus main nakut-nakutin. Cuma lu. tuh kayak ada apa ya? Iseng gitu, iseng. Kalau kakak gua soalnya pintunya tuh bisa kedengeran Jo kalau terbuka itu Jo. Kedengeran itu gua jadi bisa tahu gitu. Kalau paling serem lu nggak tahu sosok yang pernah lu lihat paling serem. Yang bisa lu deskripsikan lah. Apa ya? Slenderman sih. Dulu gua ngeliat Slenderman tuh ada beneran. nggak Itu tahu. kan game. Ada kayaknya cuman gua muncul nggak tahu gua pernah gua lihat bukan kayak dulu gua pernah lihat kayak apa ya pas teriak tuh kayak dia mukanya hitam semua kayak gelap gitu dia pokoknya bukan Slenderman kayak mirip Slenderman tapi dia pakai jas gitu Oh. gitu hitam semua gitu. Tapi lu waktu itu sebelumnya lu udah pernah kenal Slenderman belum? Kenal udah Oh iya. udah Jadi tahu gini. kan ada filmnya dulu itu. Berarti oke. Silakan lu utarakan. Jadi gini, kalau itu gue dari ini sudut pandang gue ya, pocong kuntilanak kayak gitu cuma ada di Indo ya. Di Barat nggak ada. Di Barat adanya vampir. Kenapa? Karena mereka taunya itu. Jadi kalau lu lihat kegelapan nih, lu takut itu wajar karena itu naluri ilmiah naluri kayak insting alami manusia gitu untuk takut kegelapan gitu. Karena kalau lu nggak takut kegelapan itu kalau zaman purba itu lu bakal mati ya. Kemungkinan matinya gede karena kan lu nggak tahu itu gelap gitu. Nah itu juga sampai sekarang juga ada gitu karena lu kan insting bertahan hidup itu kan. Berarti orang-orang pada takut sama orang hitam. Enggak, kan lu sebelumnya kan udah tahu Slenderman. Lu kan tahu sebelumnya Slenderman gitu. Itu kemungkinan karena ini alam bawah sadar lu. Jadi kayak, wow lu ya Slenderman gitu, takut gitu kan. Nah, terus di suatu waktu ada kegelapan gitu kayak, Slenderman gitu. Gue juga kalau misalkan dari awal cuma dikasih apa itu hantu cok. Tapi gue punya pertanyaan jadi gara-gara itu. Apa jangan-jangan orang kulit putih takut sama orang kulit hitam tuh gara-gara itu ya? Enggak, itu karena ini Pattern ya. Enggak. Ada pattern ISIS sama Ada pattern. pattern. Itu kenapa temen gue pas gue masuk sini pertama kali dikatain cai selem. Enggak cowok, kalau itu beda cowok. Itu karena memang secara genetik tuh orang kulit hitam tuh lebih apa ya? Karena kan bukan lebih ini karena apa sih kayak memang dia kan lahirnya kan di tempat yang ini ya yang apa namanya? Bukan. Di hitungannya yang masih wild gitu, masih wilder Alam liar. Alam liar. Nah, terus habis itu ya hitam tuh karena sinar matahari kan. Jadi kayak produksi melaninnya kencang kan. Nah, terus habis itu belum lagi dari genetiknya memang karena kan itu kan kalau orang hitam itu kan ototnya selalu ini kan gede-gede kan itu genetik. Jadi kayak mungkin orang dulu tuh kayak orang kulit putih tuh kayak ngeliatnya kayak ini ada yang lebih gede nih, gue takut gitu. Itu rasa inferior muncul gitu. Soalnya karena itu kayak alami lah gitu. Nah, kalau misalkan orang berani itu nggak semua orang gitu. Jadi kemungkinan dari awalnya begitu, habis itu ada suatu kayak memercik gitu, kayak ada kayak
kita bisa gini nih karena mereka lebih bodoh dari kita gitu. Nah, monyet awal gitu. Enggak, awalnya karena memang mereka dari alam liar dan orang putih ini udah Maju punya duluan. civilization, udah punya anjing bahasanya. Udah punya orang udah punya teknologi lah gitu. Jadi kayak kita pinter gitu. Kita bisa bodoh-bodohin mereka gitu. Mereka bisa itu ya. Terus habis itu mereka jadi budak karena mereka Wah, iya. iya sih, tapi bener. Enggak. Karena orang udik lah, lu tau lah. Iya. Orang udik kan pasti kayak, Pasti apa hitam. apa ini gitu. Terus Jadi- lu tau gak sih kalau misalkan orang desa datang ke kota, terus orang kotanya reaksinya gimana? ih udik, Nah, ih kampung. nah Oh, iya. itu awal dari rasisme itu gitu. Enggak sih, gue juga ini bukan orang yang berhak ngomong itu sih, cuman ini Karena apa lu ini hitam tuh. juga? Ya emang hitam ya, emang saya sering main di luar. Enggak, lanjut bagus. Itu penjelasannya ada. Tapi kalau mungkin dari sudut pandang lu ya, lu kayak mungkin ada yang pernah lu lihat lebih serem yang bikin lu trauma tuh bisa jadi. Apa yang bikin lu trauma, kayak hantu apa sih yang paling serem yang pernah lu lihat? Gue dulu pernah kepikiran ngeliat hantu dan gue takut banget. Padahal tuh gue lagi liat itu apa gue, bikin gue trauma. Itu kayak liat hantu, cok. Itu bisa bikin seumur hidup trauma gitu, cok. Gue pasti kalau nginget itu anjing hantu, cok. Padahal konten apa gue. Jadi kayak lu bisa aja lu punya sesuatu yang serem yang pernah lu lihat dulu. Entah tali beka melayang atau apa. Wih, itu serem betul. Bayangin lu mandi, bapak lu buka celana, lihat kolnya gandol-gandol di depan lu. Untung udah mati bapak gua. Coba lu. Kalau ada ketahui. Ini ya, durhaka banget. Ada gak yang pernah lu lihat serem banget? Kayak bener-bener ini tuh lu secara real ya. Ini kan sebenarnya kan kayak hal-hal mistis tuh. Nah, lu pernah nggak kayak secara real gitu? Kayak misalkan ya lu lihat orang lah gitu. Terus siapa kayak serem cowok, kayak misalkan gua lihat orang anak-anak kayak punk geng gitu ya misalkan gitu kayak serem banget cowok, terus sampai ini kayak apa? Kalau sampai ke bawah mimpi gitu kayak karena saking takutnya gitu, pernah nggak? Enggak, cuman gue paling males, paling takut tuh kayak kampus gue sendiri kalau malam. Kenapa? Kayak gue ngerasa ada aktivitas gitu. Maksudnya? Aktivitas di kampus gue kalau malam. Itu kayak ada aktivitas yang kayak benar-benar ada kelas gitu tiba-tiba. Itu udah setiap ruangan tuh. Oh, maksudnya kayak pas lu dateng nih kayak ada kegiatan. Iya, malam. Tapi padahal nggak ada orang. Ya padahal nggak ada orang. Itu tuh. Gue ngerasa gitu. Berarti itu hitungannya kampus bagus ya, bahkan hantu aja sampai di situ ya itu. Produktif sekali ya. Terima kasih tetap. Jadi gimana? Jadi terima kasih. Menarik. Kalau Bayu sendiri punya pengalaman nggak? Pengalaman apa serem-serem gitu? Mistis. Kalau pengalaman mistis belum pernah, cuy. Tapi kok lu takut denger kayak gitu? Padahal lu pernah ngerasain itu lucu menurut gua. Lu takut kan? Dari tadi lu takut kayak? Kalau takut Mungkin lihat sih, titik tuh nggak langsung. Itu lu gay aja. enggak juga. Enggak sih, enggak pernah ya, cuman kayak Dia penasaran. broke the karakter gitu. Lagi Eh, gitu. Lu belum pernah sekarang. Belum pernah. Tapi kok lu takut anjir? Gua enggak tahu kenapa lu kok mesti takut Kalau gitu. takut gimana ya? Takut itu aja sesuai Nggak, yang jujur, dijelaskan oleh takut itu wajar ya. sesuai Tapi- yang dijelaskan Profesor Jangan gitu, jangan ini masuk di YouTube aja. Itu kan Profesor ditanyain, Bang. Tapi maksud gua kalau misalnya lu takut ya, itu kayak udah pernah ngerasain atau pernah hampir ngerasain yang menakutkan gitu loh, momen menakutkan. Kalau lu belum pernah kena momen menakutkan seumur hidup, gua tebak momen menakutkan seumur hidup lu tuh cuma yang pas kita ke ini aja, ke Taman Padang Galak. Itu mah nyata itu. Kalau yang lainnya cuman gimana gitu ya, semu-semu doang, udah belum gimana ya bilangnya ya, belum kejadian benar. Yang paling semu tapi serem deh. Hah? Yang paling semu tapi serem. Yang paling serem menurut lu walaupun semu enggak apa-apa. Apa aja itu cuman ada di alam mimpiku aja dah kalau gitu. Kalau di mimpiku paling mentok-mentok dikejar apa gitu ya, malu apa ya, aku udah lupa cok, itu udah lama banget tuh. dikejar kit bomba. Itu posisiku pas aku lagi lari gitu ya. jogging di kanon tuh.
Ya jogging biasa lah. Oh. Terus lihat ke belakang kan tiba-tiba kayak ada orang ngejar. Oh, kayak enggak ada. Polisi. bukan apa gitu ya, entitas nggak dikenal, nggak tahu gimana cara Anomali. deskripsinya. Kayak orang gila gitu. Kayak punya apa aja? Aku ingetnya yang punya nggak kayak aduh itu apa ya gitu. Kayak apa ya, orang punya tentakel tapi tentakelnya kaku-kaku Jo, bukan yang kayak apa gitu ya, kayak gimana ya? Ya tipe-tipe Slenderman gitu lah gitu. Terus ya Slenderman tuh motor. silinder. enggak lah Slender. bisa memanjang gitu. Enggak lihat Katakan sih. gurita kan bisa memanjang, Cuk. Siapa Ya. tahu titik panjang. Enggak tahu, enggak lihat soalnya Tapi lu itu. di mimpi itu yang paling serem menurut gue. Ya itu yang paling serem menurutku Jo. Itu aneh anjir. Nah. Apa sih yang lu bayangin pas kita ke Padang Galak tuh apa yang bakalan terjadi? Itu lo takut beneran. Takut Kalau- beneran deh, Cok. Kalau itu Gak usah bohong. Ya emang. Itu takut beneran kelihatan anjing lu. Ya, emang. So keren kayak gimana juga itu takut beneran. So anjing. keren apa itu waspada bro. Lu takut masuk Itu jaib. lu takut itu kan masuk gerbang dunia lain kan di sana. Soalnya di sana ada gerbang dunia lain. Oh iya. Emang Ya kayak gua Oh lu kagak ikut. Kenapa lu nggak ikut sih, Bang? Gue pengen Pasti masuk seru, dunia Cok, kalau lain. mau ikut. enggak, Cuk. Gue tuh pengen masuk isekai. Anjing enggak gitu Gue juga, juga Cuk. pengen, gue pengen. Enggak, gua dulu itu gimana ya? Gua sama teman gua yang di grup itu kan gua masukin. Nah, itu gua ada tongkrongan apa warung kan. Ini warung-warung. Nah, itu kan gua di sana sering nongkrong di sana. Nah, itu gua kalau lewat sini kan kayak aura langsung bulu-bulu gua langsung naik gitu. Kayak ya udahlah langsung pulang gitu. Langsung kayak nggak mau lah ini berhubungan gitu. Pokoknya kayak auranya lebih gede daripada gua gitu. Kayak Itu kalau misalkan sendiri di situ bisa bahaya berarti. bisa bahaya, Cok. Bisa hati-hati, Cok. Soalnya Kalau lu apa? bisa masuk gerbang dunia lain. Itu kayak ada gua ngerasa kayak ada markasnya di situ gitu. Dia sendiri. Nijer kemas ke Jajan. markas sendiri dia, Cok. Jadi Iya, lu gua- ada Lu ngikutin tahu nggak? yang bawah tanahnya itu enggak? Ada yang ikut apa? Yang bawah tanah apa ya? Itu Ada yang nggak tahu, basement dia ya? nggak tahu. Ada kok buatan. Lu Ada, nonton kan? udah coba videonya. Ardi nyampe berdarah, Cok. Apa? Ardi nyampe berdarah dia. Dia coba sampai berdarah. Anjing. Ngikutin enggak sih? Enggak ya, ngikutin Niger enggak ada. Ada, soalnya mereka tuh ngikutin yang auranya kayak magnet gitu. Aura gue gede, magnet sumpah gue gak bohong. Kalau lu kan menurut lu ya, lu siapa yang apa sih namanya memvalidasi fakta aura tersebut besar, aura lu besar, padahal lu gak bisa lihat aura lu sendiri. Orang lain. Itu apa dari Kagak gue lihat aura lu Enggak, kecil. kayak Coba orang gini, pintar coba gini, gitu. coba gini tangan lu. apa? Ah kecil aura lu. Enggak, berarti pernah ada kayak apa orang yang bisa dibilang Enggak. kayak dalam misi kayak orang pinter gitu ya. Hmm. Nah, kayak gitu bilang enggak lu apa gimana? Enggak kayak gitu, kayak kadang-kadang di mana ya? Gua kayak di kampus nih. Gua selalu pas gua datang kayak mereka tuh semua ngelihat gua gitu, kayak ngelihat gua gitu. Cuman gua cuek aja gitu. Gue kalau gak pakai celana datang ke kampus juga semua orang liatin gue. Bukan karena aura gue gede. Enggak aura, Enggak. itu aura maxing. Gitu. Jadi juga gitu. Itu cara nambah auranya gimana, Cok? Enggak tahu. Ada caranya kayak kalau gitu. Nggak tahu Gue ya. masalahnya Kenapa ya? narik Gua cewek punya susah aura gitu. sendiri, Cuk, otomatis, Cuk. Naik sendiri, kadang naik, kadang besar, kadang kecil gitu auranya. Tapi kalau di penglihatan gue sendiri aura gue gede ya. Ya. Kayak gue ngerasa aura gue tuh gede banget. Lihat Pokemon yang selama ini ke gue. Tanya aja di tanya aja sih Bapak Bayu. Selalu ada Pokemon yang datang. Ya, benar-benar. Oh. Aura lu gede sampai dilihat orang tuh kayak Sange kan? ya. Ya ada. Di Discovery itu anjir. Ya. Enggak, tapi emang kalau gue menilai aura gue sendiri gede. Gue bersyukur punya aura besar. Ya, itu gede juga. Enggak, itu malu gue kalau diomongin sama yang lebih auranya lebih gede. Pasti warna-warni sempaknya. Hologram nih. Animal Kaiser. Tapi jujur, gue mau nanya nih. Oh. Emang lu takut apa pas di Pananggala itu? Apa yang lu takutin, kayak gimana? Apakah tiba-tiba muncul gitu? Ya emang sih takut di jump scare aja, makanya gue lihat di seluruh sudut ruangan kayak seakan-akan main game FPS gitu lah, biasalah. Dulu itu tempat konser gua SD konser kampus gua yang tahun lalu di sana. Tapi kalau pas rame ya mereka menghilang lah. Mereka kayak nggak mau menghindari
menghindari apa keramaian lah gitu. Oh. Iya, itu dong. Itu emang apa ininya hantu ya? Apa? Selalu menghindari keramaian. Berarti Iya. introvert dia hantunya. Nggak tahu ya. Nolak dia. Nggak tahu mungkin karena rame karena banyak cahaya itu kan jadi agak ini. Oh makanya hantu takut sama gua. Katanya orang introvert takut sama orang extrovert, Cok. Mungkin nggak tahu. Gue belum pernah masuk sana soalnya. Tapi kalau pagi atau siang itu kayak sore itu agak ini apa? Ya biasa auranya. Tapi kalau malam baru puncaknya. Berarti kalau misalkan pas malam gitu, hantu juga bakal tetap datang walaupun rame gitu. Apanya? Pas ada di sana. Nah, karena kan udah malam tuh, akan muncak nih. Oh, Terus habis itu Oh, kalau ada rame itu orang enggak kayaknya masih dia. tetap enggak dia. Jadi kita itu berdampingan, hidup berdampingan kan, cuman dia di gelap-gelapannya aja, cuman nggak ganggu gitu. Jadi kan lu tahu kan kalau apa minta izin dulu kan ada di konser tuh ada apa namanya? Apa namanya itu yang tuh apa? Ayo masa nggak tahu. Gua Ada kayak ritualnya gitu. ya, ritualnya itu dah. Nah, Gitu. Pokoknya ditaruh di konsernya gitu di depan. Kita nggak pakai izin, Cok. Hah? Sesajen Jual dulu, mandi nggak kayak pakai sesajen izin, dulu. Cok. Ah, iya. Waduh. Banten. Nah, itu lima Banten dah tuh. Ah, iya. Gua sama Ardi nggak pakai izin, Cok, berduaan. Hah? Nah, Karena iya. dia mirip hantu, Cok. Hantunya jadi gak Dia takut. dia emang hantunya itu sendiri ya. Iya, dia hantu ya lupa gua. Ya kalau karena lu orangnya cuek, Cuk. Soalnya Cuek makanya gimana? jadi lu nggak merasa takut kayak misalnya kalau Bayu pas di sana kan kayak merasa takut kan dulu jadi wajar. Gua takut, Cok. Nah, lu kan katanya nggak minta izin kan berani lu. Apaan? Itu pas sana katanya. Iroko. Iya, cuman kan pas lagi ininya nih pas lagi di sananya mah takut lah. Berdoaan doang gelap-gelap gitu. Takut dikira lebih takut dikira nge-gay apa takut sama hantu ya? Enggak apa-apa sih ketahuan. Tapi ya itu apa yang lu lihat di situ? Apa sih yang bikin kan lu denger tuh kalau lu lihat videonya ada nggak HP yang nganggur HP lu, Bay? Enggak ada. Baterainya masih ada nggak? Baterai habis palingan. Pokoknya itu ada adegan dimana kita tuh lagi main ketut-ketut, tiba-tiba ada suara ketak gitu. Nah dari mana tuh apa kalau menurut lu kira-kira? Oh, orang yang lewat aja itu. Nggak ada orang. Nggak, dia nggak kasat mata, nggak kelihatan, Cuk. Orang yang nggak kasat mata, nggak lu harus lihat dulu biar lu bisa memastikan. Gua nggak Karena mau kalau lu lihat. nggak lihat kan nanti lu kan pasti kayak Nggak, jujur aku nggak mau lihat, Cuk. Soalnya gua merasa kayak ada gua nggak bisa lihat sih. Soalnya gua ngerasa takut, jujur gua takut bener. ketakutan lu berarti sama kayak ketakutan gua pas lihat bapak gua. Setakut itu. Bang. Enggak, iya enggak. Nggak, gua nggak kayak gitu lah, Cuk. Berarti enggak setakut itu. Kalau Soalnya itu gua masih bisa salah di sana ada orang yang lebih gede lah gitu. Orang yang lebih tinggi dari gua. Hiroko. iya sih, emang gua lebih gimana lagi punya orang Bukan gede. lu, ada Pokemon. lagi itu. Makanya Di Pokemon sini tuh dong. Teran. Pokemon tuh datang mulu makanya tuh. Itu rajanya, Cuk. Iya, gua rajanya gua tahu. Bukan lu, Cuk. Bukan lu anjing. Itu raja Jawa. Yoi, Raja Jawa. Anjing ada rajanya di situ anjing. Bener. Tuh. Kalau gitu gini deh, sesimpel di sini deh. Tuh lu lihat ada apa di pojok situ, gua soalnya ngerasain ada sesuatu di situ. Nggak ada sih di situ. Ada spare di situ. Ya, Mana sih. sampai sana Enggak tahu lu siapa tahu liar banget. Enggak, tapi di sini ada enggak sesuatu? Ada mau yang dibalikin itu dia dibalikin. Cewek apa cowok? Tar dulu, Pik. Cewek apa cowok? Cowok lah bang katanya dia. Tik, smash. Pik. Hole is hole. Enggak, tapi Dia bilang ini orang aneh bet dah gitu dah. oh iya. Iya. Gua cium. Dibilang aneh sama orang aneh, Bang. Iya, lu. Lu lebih aneh, Bang. Apa yang siap? Wujudnya gimana? Nanti gua ilustrasikan. Gini. Apa? Kayak ada tanduknya di. Mukanya lu, terus punya tanduk. Mukanya apa ya? Dia hitam, Cok, hitam semua. Selem cair. Ada tanduk. Ya ada tapi nggak terlalu panjang, tanduk ini segini kecil. Ada rambutnya? Batman. Nah, apa? Batman. Katanya terserah lu dah. Udah capek gua gitu katanya. Orang Jakarta dia. Agak orang sini katanya dia. Kok dia pakai gua lu jangan orang Bali pakai gua lu. Sing Kodia, cocok. Tingin dua. Hantu Kodia nih, hantu Kodia. Oh iya, tuh kok dia.
Udah, katanya lanjut dah bang. Gua udah malas debat katanya. Oke. Iyalah gua cipok lu kalau debat lagi sama gua. Lucu lu. Lu kenapa cowok sih? Temen erotik dia bisa nggak lu tanya dia udah berapa lama di sini? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tadi katanya baru anjing. Enggak, dia 5 tahun baru muncul. Dia 5 tahun di sini, tapi dia pas gua datang dia belum muncul gitu loh. Oh. Dia udah lama di sini. Spawnnya. Ya, Kenapa baru? Badannya gimana badannya? Tinggi apa? tinggi tapi dia agak apa? Nggak mau ganggu, cuman dia suka penasaran aja gitu. Tinggi segitu berarti. Ya lebih gini apa? Nggak sampai pintu lah. Nggak sedikit. Gua harus belajar jujutsu ya. Iya, juga. Jujutsu sama hantu gua. Nggak, tapi tinggi, kurus. Kurus, ya. Badannya gimana bentuknya? Gini. Dia kayak agak nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk lah gitu. Oh. Normal apa? Mukanya semua badannya hitam berarti. Iya. Pakai baju hitam dia. Tanduknya warna Hitam. pakai baju. Iya. Bajunya hitam. Iya. Karung apa baju? Apa? Baju. Dia anak metal, Dok. Oh, bangsat. Bajunya hitam gimana nih bajunya? Apa yang dipakai? Iya bang, dia katanya anak metal bang gitu oh, dah. shit, god damn. Sebutkan 3 band metal. Nggak, tapi itu gue penasaran soalnya. Kalau lu beneran bisa merasakan sesuatu di situ, karena gue juga ngerasa aneh di situ, kayak hawa-hawanya tuh kayak ini gede gak itu? Coba suruh gini jadi ya. Ya bang, gede bang. Puas lu lihat gua nih. Nggak, belum buka, gue pengen lihat. Anjing. Berarti baru saya lihat itu. Iya, serius. Oke. Jadi segede apa? Gede apa ya? Segede 5 cm katanya. Itu kecil kali. Kecil banget. That's too big. Kalau dibilang goblok malah gua. 15 cm. Lu segitu. Oh, enggak. Badan lu segitu 5 cm. Tinggi nih Mas ya. Lu tahu ya? Iya, lanjut. Tell me what you want. Oke, lanjut. Tapi kalau setelah ngelihat seperti itu, kan biasanya ada nih orang nih yang abis ngeliat hantu horor kayak gitu itu mereka energinya terkuras. Lu terkuras gak? Enggak. Kayak gua udah biasa aja sih gitu. Dianya yang udah capek kasihannya, Cuk. Dia udah sampai banting udah lah bang, capek gua bang, udah. Orang nggak gerak dia. Ya kan gua yang lihat tuh dari ilustrasinya. Oh, dia ilustrasi. Hantu aja sampai muak sama kita ya, apalagi orang asli ya. Iya. Untung kita nggak ngundang ini ya cewek ya. Kalau cewek diundang lu, malas gua. Buat lu semua yang bertanya kenapa gua kagak ngajak collab cewek, nanti ada kok collab sama gua makan ini. Tapi setelah itu kita agak putus sedikit. Itu lu gay. Ternyata lu gay. Apa, Iya lu? emang gua gay. Nah, itu dah. Enggak, tapi alasannya juga karena ribet anjir, kayak nggak bisa ngejokes kayak kita, cok, susah. Tapi ya kapan-kapan boleh lah. Ya, siapa yang mau collab sama gua gaskan. Sama sponsor, tolong sponsor. Jadi nggak capek. Oh ya, sebelumnya lu pernah nggak ketemu kayak hantu yang marah gitu, kayak kan kita kan bercanda gini tuh. Kan gue dengar kayak di YouTube tuh itu ada hantu yang marah gitu, sampai ganggu di nyentuh dunia kita gitu. Itu pernah nggak ketemu? Bu, pantas kegaruk-garuk dari tadi tuh. Hantunya ngamuk, lu gay anjir. Megang-megang. Enggak? Apa? Kayak pernah ketemu yang hantunya tuh marah terus kontak sama dunia kita gitu. Apa itu ketut ya? Iya, ketut. Itu wujudnya ketut kan? Oh iya. Nggak pernah sih kayaknya. Nggak pernah berarti. Kayak nggak pernah. Berarti belum pernah break dimension. Nggak pernah. Pecahnya multiverse belum pernah. Belum ya. Bentar. Menurut lu dia tuh ngikutin kita terus apa enggak sih? Ngikutin. Enggak sih, gua kayak ngerasa enggak. Soalnya gue punya temen namanya Ketut. Iya, Ada nggak kita kira-kira di sini? Enggak ada. Dia tuh kayak kita tuh pernah bikin konten horor pertama. Dia gerakin apa itu, pokoknya ada gerakin dia sesuatu. Sampai ngejar digerakinnya. Iya, Cok. Iya, Cok. Berdiri dia. Masalahnya pas itu kan masih bercanda. Pas di rumah gue, pintu rumah gue kebuka sendiri, tanya Nijar. Yang pas lu ke kamar mandi tuh, ke toilet. Enggak ke deg. Oh, kedeg gitu ya? Nah. Itu gitu sendiri. Namanya Ketut, teman gue. Di Padang Galak ikut. Lu pernah nggak lihat sosoknya gimana? Di kosan Hiroko tuh kalau. Enggak pernah, gua enggak pernah rasa sih. Di kosan gue nggak pernah ada apa-apa ya? Enggak pernah. Iyalah, ada gue. Jadi kerennya Indra tuh kalau menurut gue dia bisa ngetranslatein apa yang hantu ngomongin gitu loh. Yang mana itu jarang ada orang bisa kan.
biasanya. Wajar lah dia orang spesial, itu dah katanya. Iya tuh lah, lu spesial anjir. Kiprana Lewu nggak bisa, cuma jago lukis-lukis doang. Iya, kalah sama dia ya. Tapi buat kayak Sarah Filoid Sarah Wijayanto ya. Oh, gak tahu lupa gua. Iya, pokoknya Sarah Wijayanto. Sarah Filoid itu yang ini DJ, Jo. Dia tuh lihat nih, rekrut teman saya, dia spesial. Dia bisa ngomong sama hantu katanya. Jurnalisa nggak pernah kan nemu orang yang bisa ngomong sama hantu, yang bisa ngonsetin hantu. Gue juga nggak pernah. Ambil unik Pokemon. 1M aja gue lepas. Dia asetnya Syndicate soalnya. Oke, lanjut. Apa? Tapi lu bersyukur dikasih kemampuan. Tapi ribet, Cok. Awal mungkin prosesnya ribet, Cok. Prosesnya ngeri anjing. Prosesnya ngeri, bener. Enggak semua orang bisa. Gimana sih ceritanya kebukanya itu kayak? Boleh diceritain nggak? Enggak bisa. Itu karena privasi. Padahal jurnalisa aja diceritain. Enggak bisa, Cok. Beda, Cok. Soalnya Berarti ini ya dia tuh emang buat entertain. Kalau yang ini nyata. ya ini boleh percaya boleh enggak gitu. Jadi kata lu jurnalisa tuh buat apa nggak nyata dia? Nyata-nyata aja sih gue lihat kayak ngerasa gue nyata gitu. Dia nyata gitu. Lu pernah lihat jurnalisa? Pernah nonton filmnya, pernah gue cuman kayak apa ya merinding gitu. Kalau Kiprana lu berarti gak nyata. Aduh, gimana? Kalau itu belum pernah nonton sih, gue nggak bisa asal ngomong gitu. Ngomong aja. Lu kalau Enggak. lu kan nggak suka kan yang karbit gitu. Gue kalau jadi gue ya, gue sebagai orang yang gue kan bisa nge-gym. Kalau ada orang yang nge-gym yang karbit, gue juga kesel ya. Pasti lu kesel sama Kiprana lu kan karena lu. Gue nggak kayak gitu. Gue sebenarnya apa ya? Gue nggak pingin kayak gini juga. Kayak kita apa cuman dikasih aja gue dari Tuhan gitu. Kayak gue nggak pingin mau, soalnya prosesnya agak panjang lah gini. Dia gimana sih munculnya kalau kita kayak titik? Nah, gue dibukain. Oh berarti nggak dari lahir sama lu? Ada, cuman gue sering mama bapak gue tuh karena kan gue sering ngomong sendiri. Berarti gini analoginya, itu kayak titik Ya, yang itu udah selalu. disunat. Ya. Iya, kalau belum disunat, berarti belum bisa lihat hantu. Kayak gitu, mata batin tuh kayak gitu. Lu berarti nafsirkannya kayak gitu, Gue mata batin. nggak juga sih. Nah terus gimana? Gue pertama kali kan gue tuh kayak sering ngomong sendiri kan. Nah tuh kayak bapak gue kayak ngeliat kayak udah ngerasa kalau gue nih indigo gitu. Tapi bapak lu hebat, jujur. Bentar, sorry motor. Enggak, kadang kan ada yang nggak percaya, ada enggak. Soalnya dulu gue mengidap penyakit, Cok. Bener. Mengidap penyakit. Ini apa? Penyakit kayak gue sering basah ini apa? Tangan gue keringetan tanpa sebab tuh. Nah, itu sampai gue tuh dijauhin gara-gara itu. Nah, terus gue kayak kelas 4 tuh yang paling krusial tuh, soalnya dibully. Nah, kelas 5 tuh mulai membaik kan. Nah, terus kelas 6 udah mulai kayak guru gua nempatin gua di atas kipas angin, di bawahnya kipas angin, biar gua nggak keringetan. Pokoknya jangan ada yang pindah gitu loh. Pokoknya duduk situ aja gitu. Nah, habis itu pindah ke Bali, penyakit gua tuh kayak apa ya? Gua udah berapa kali ya ronsen ya? 3 kali itu nggak ditemuin. Dokter nggak ngeliat. Kalau kata gue ya, sorry motong ya, itu kalau di ronsen juga nggak akan kelihatan kayaknya, tapi itu tuh kelainan, Cok. Namanya tuh kelainan kelenjar keringat. Itu nyata. Gue pernah lihat juga pas ular lu berak, inget keringat tuh nggak masuk akal, Cok, di tangan gimana-mana. Itu karena lu punya penyakit kelenjar keringat. Itu normalnya itu medis, yo. Kalau mungkin pada saat itu di dokter Indonesia belum bisa nemuin itu karena ilmu medis kita belum nyampe. Tapi itu asli, Cok. Lu coba cek ke Malaysia, lu coba cek kemana-mana. Sekarang di Bali coba cek. Kalau lu beneran ngecek pasti ketahuan, Cok, itu penyakit kelainan kelenjar keringat. Itu nyata soalnya, Ndra. Tapi dari situ apa yang orang tua lu lakuin? Apa? Sampai lu bisa berkurang. Alasan kenapa itu bisa berkurang kalau menurut gue itu karena lu udah jarang kena tekanan. Tapi orang tua lu ngapain, Mas lu? Ya bingung juga sampai ke dokter sana sini, dokter sini. Kayak itu nggak ditemukan, bingung juga. Tapi bapak gua tetap sabar gitu. Terus mulai dari batu-batu gitu. Nah, terus gua dibawa ke ini gua kan kalau misalnya gua sakit dipegang sama
pijatnya pasti sakit. Tapi kalau nggak sakit pasti nggak merasa gitu. Yang megang cewek apa cowok? Cowok, ini apa kaki gua. Jadi dia mau prediksi, dia bisa ngeliat tuh kayak di Bali pasti sembuh kok gitu. Di Bali udah dia kayak apa bilang di Bali itu pasti sembuh. Terbukti gua sembuh langsung di itu apa di pengobatan. Oh, itu namanya apa penyakit anti Jawa ya. Darah bayi lu udah nge-kicks itu. Udah kayak misalkan apa kembalilah nak gitu. Iya. Kembalilah nak. Itu dipanggil. Tapi bisa aja itu sugesti ya kalau kata gue. Kayak lu dikasih sugesti sama orang itu kayak wah percayalah Jawa buruk. Berarti seperti kata gue Jawa tuh bukan tempat yang bagus buat lu ya. Bisa jadi yo. Kalau kata gue yang penting lu masih hidup ya. Ya. Tapi lu berarti nggak suka punya mata keenam. Gua dulu nggak suka. Sekarang suka. Kayak sekarang ya jalanin aja udah takdir. Tapi kalau misalnya pengen nggak ada, misalnya gue ambil deh, gue bisa ngambil apa mata batin lu, gue kayak ngambil saringan gitu, gue pasang, itu gimana? Boleh nggak? Nggak akan bisa. Nggak kan bisa. Nggak akan bisa karena yang harus izin yang atas tuh. Ya Allah, Beda. Tuhan tuh cuma satu. Aduh, susah ini. Jadi kalau misalnya nih lu nggak dapet tuh lu seneng nggak? Maksud gua kan lu punya itu kan juga enak anjir, lu bisa lihat tembus baju orang. Nggak gitu. Ya. Nggak bisa gitu, yuk. Nggak bisa ngelihat gitu. Tapi kalau lu bisa lihat hantu yang literally ada yang nggak pakai baju, lu kan bisa cari pacar juga. Cewek hantu, lu suruh bugil sendiri. Udah ada kok. Cuman dia ini namanya Andi. Lu kokin. Nggak, Lu dikokin. nggak. Gua jarang manggil dia. Tapi Gua panggil dia kalau misalnya ada bantuan, perlu bantuan. kayak sang nggak bisa. Dia tahu. Tahu lu Nggak tahu dia. Dia tuh Andi tuh paling ini. pakai baju nggak Andini? Dia pakai kebaya putih ya. Rambutnya pendek. Tapi dia cakep. Panggil suruh kenalin nomor Pik. Pik mau nggak kalau beda dunia? Boleh. Katanya kagak lu jelek dulu. Dia kasar juga, dia paling masih bahkan sampai hantu sampai mati. Iya tapi ya nikmatin aja sih. Tapi kan gua kan pernah denger apa ceramah ya. Tapi kalau orang sering itu berarti udah nikah sama hantu itu hantunya ada di samping gua. Itu kan nikah sama hantu. Nah, itu tuh berarti gua nggak pernah dengar kayak gitu sih. Ya. Berarti belum nyampe ke Bali. Ya. Ajaran. Katanya ya kali gua nikah sama yang jelek ini. Beda ajaran. Ya. Kira gue udah nikah, gue kira udah punya banyak waifu kan, tinggal pindah alam aja gitu. Baru bisa. Udah kecil pula katanya. Alamak. Itu kenyataannya memang seperti itu. Mau gimana lagi itu gak bisa dibantah anjing. Coba lu ngomong gitu, coba lu gini gitu. Bagus. Tapi Masih lebih gedean gua katanya. Makanya. Dia bilang sampai gini. Ya ini masih lebih gedean gua katanya. Itu fakta yang tidak bisa terbantah. Tapi dasar goblok bocah ini gitu dah. Ini bilang bocah. Tapi menurut gua keren karena kita juga punya teman indigo dan lu pernah ngerasa nggak sih itu mungkin aja lu skizo? Segitu tuh. Halu. Pantes lu belum pernah tahu itu. Skizo itu halu. Yang lu lihat tuh ternyata cuma bayangan. Cuma ada di pikiran lu. Iya kayak sempet bayangin gitu sih. Cuman gua ya cuek aja jalanin aja gitu. Tapi kalau misalnya itu beneran skizo gimana? Ya biasa aja sih. Iya, biasa aja. Tapi itu ngeganggu hidup lu berarti. Enggak ganggu. Kalau epic lu bisa di sama Andin. Ngapain lu ini? Kerasa, Cok. Iya. Hah? Angin doang ntar. Kerasa, Cok. Angin doang. Ya katanya kok lu kecil makanya. Andin. Dengan mukulnya orang katanya. Kamu viral dengan kebaya. Bahkan hantu aja masih mandang fisik ya. Iya, Padahal Cok. dia udah gak ada fisik kan. Lah, kata siapa hantu itu orang yang udah ini. Hantu tuh orang yang udah mati atau mereka makhluk yang beda? Makhluk yang beda katanya. Oke.
Nah, itu aja. Tapi kan memang nggak punya fisik itu kayak Nggak, maksudnya Gue punya fisik yang gitu katanya. ya lu kok goblok kan tuh. iya Sekolah percuma. orang Umurnya Kalau berapa gua tahun? kalau gua terlihat ya gua manusia di sini. Umurnya berapa tahun sih? Andin? 27. Ya, lu umur 27 tahun minimal pinter. Andin siapa tuh? Otak ini hantu yang monyet dulu. Oh enggak. Oh, tak kira yang ini. Bukan, siapa namanya? Joko, Jono, iya namanya siapa ya Wowo. Johnson. Beneran Johnson. Iya bang, Johnson bang. Masa? Iya, sampai pesan gua gitu katanya. Johnson. Johnson. Baru Vic Johnson Vic. John. Udah hitam, soal bule lagi. inilah kenapa we should free the slave Lu katanya lu creepy dibilang. slave must be free Tapi ini ya, bisa lihat hantu tuh enak, kayak lu bisa ngelihat sesuatu yang nggak orang bisa lihat. Jadi kayak unik banget cok rasanya cok. Lu kagak merasa bersyukur gitu. Lagian mereka juga keganggu kan. Ya. Kalau bersyukur nggak tahu juga ya, bisa aja kan diteror sama beberapa hantu kan. Emang lu diteror? Enggak tahu. Soalnya gua kadang-kadang berdoa terus. Kadang kan gua sering pulang malam kan ya. Udah biasa sering malam di atas jam 12 lah gitu sering. Gitu. Nah ini semua yang lu bilang ke gue dari tadi tuh serius cerita nyata based on true story atau ngarang? Cerita lu boleh apa gua nggak maksa lu percaya atau enggak gitu. Lu bilang cerita atau ngarang atau halu terserah, gua nggak maksa gitu. Gua dari ini apa pendapat gua gitu loh. Pengalaman dong, bukan pendapat. Ya pengalaman. Kalau misalnya lu nyuruh dia gerakin sesuatu di sini bisa nggak? Nggak bisa, gua nggak bisa kayak gitu. Dia belum tentu mau. mau dong Tapi dia liatin ke lu mau, wah emang Bisa. eksibisionis bisa iya aja. Gua kira gua doang. Namanya Johnson. Iya Johnson. Ya lu katanya lu so asik katanya. Lah, emang gua so asik gak terima. Boxing era Victoria. Ya tapi jujur gua cerita dari tadi mungkin kalau yang itu gua gak percaya soalnya bulu kudu gua juga merinding sempetan di situ. Jadi kayak that's so scary man. Lu bisa ngecekin kosan gua nggak via WA, via foto. Gimana tuh? Ini misalkan nih, gua minta lu cekin, tapi dari foto, gua fotoin nih bagian-bagian ini nih, kayak contoh sini nih gua fotoin, gua kirim ke lu, bisa nggak lu kayak gitu? itu lu sebelum minta bayaran kaya Iya lu tuh bisa kaya Iya. tuh. Bisa aja sih. wis Cuma lihat doang. Tapi kalau di Barak, gue lihat ke kosnya Barak nggak ada siapapun gitu. ya dia mah orang India cok dia hantu aja takut sama dia Enggak, maksudnya kalau misalnya nih ya ada orang yang minta apa fotoin kayak gitu kayak tadi terus lu cuma deskripsiin aja lu bisa dapat duit, Cok. Apa? Di situ lu bisa menghasilkan duit yang banyak dengan kemampuan lu. Lu harus coba itu yuk. Apa? Tadi pikirannya lagi di dunia lain, Cok. Lu lihat tadi tuh orang kalau punya pemikiran 3D kayak gitu, coba beda yuk. Dia lagi coba apa lagi nih, Gus? Keajaiban Tuhan, keajaiban Allah. Bisa nih, lihat nih. Di sini nih. lihat. itu karp Oh, kebakaran. itu yang punya Gue udah pos, nggak Cok. bisa lagi soalnya kulit gue banyak nih. Menurut lu hantu tuh bisa dijelasin secara ilmiah nggak sih? Bisa aja bisa enggak gitu. Kok bisa aja bisa enggak? Masa jawabnya kayak gitu? Bisa aja, Yang bisa serius enggak. lah. Kan gue bukan anak IPA bang. Enggak kan lu anak indige. Enggak, soalnya gini, kalau teman-teman kita Enggak. Jadi penglihatan gue nih kayak siluet aja, kayak siluet gitu loh. Jadi gua nggak bisa lihat mukanya, cuman siluet aja gitu, kayak ngelihat siluet. kok berarti kabur-kabur pantas lu kagak bisa ngelihat dia Iya. dengan jelas. Tapi lu bisa berkomunikasi sama dia. Bisa, tapi dari pikiran gua dia lewat telepati gitu. Johnson abis ya, Johnson bisu. Johnson gak bisa ngomong. Jangan. Tapi ada si Andin ini memang bisa kelihatan mukanya.
Kalau gua gambar tuh kayak jelek kan itu jadinya, susah gua. Jadi susah ininya. Apa deskripsi ini? Kayak dia rambutnya pendek, dia pakai baju kebaya apa? Putih lah kayak biasa. Putih, dia selalu putih sama nih bawahnya kamen gitu. Oh, Putih dia. Mak. alamak. Mukanya kayak enggak? Kayaknya enggak sih, kayak kan kayak putih dia pokoknya. Tuge. Ah, tuh kan dia. Oh my god. Itu mah bahan bat. Berarti itu suatu kelebihan lu, Cok. Kayak lu nggak perlu apa akses itu lagi, Cok. Lu hemat kuota anjir. Pernah nggak kalau kepikiran gitu? Masa dia melecehkan hantu anjir, setan lebih buruk dari iblis. Melecehkan hantu, dilecehkan. Lu sampai muak tuh lihat itu. Sarindra. Orangnya hantunya di temennya di pojok Sing gitu. bermaksud. Sing main-main. Emang ya. Tapi kayaknya auranya teman kita Indra ini udah banyak kekuras gara-gara hantunya atau karena kitanya. Tapi ya. Terima kasih semua yang udah nonton. Saksikan terus Syndicate, sama tolong jika kamu ingin memberikan kita barang bisa kirimkan lewat email. Lewat email di email kita. Lalu jika kamu ingin memberikan kita kamera silahkan. Yang penting donasi kita butuh duit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita butuh kamera baru. Dan jika kalian membantu kita dengan komen dan subscribe, kita akan mendapatkan kamera baru dan akan menjadi lebih baik lagi. Terima Saya kasih. ikutin piano ya. Satu kata dari Indra dulu buat orang-orang normal di luar sana. Apa? Taruh. Sehat selalu kawan. Sehat selalu kawan. Ya. Betulnya kenapa rambut lu kayak Lego? Coba baru mau tanya. Daerah satu tuh kan. Good night.